Halo anak-anak, ketemu lagi dengan saya Sir Henry. Kali ini saya akan membahas materi pembagian pecahan desimal, ya, pecahan desimal yang ada komanya. Nah, kita akan menggunakan cara pembagian susun ke bawah, ya, namanya susun ke bawah. Jadi caranya seperti kamu membagi pecahan, membagi bilangan bulat, ya, caranya sama. Yang depan dibagi sama yang belakang, jadi kayak gini. 1,34 dibagi 0,24 gitu. Nah, bedanya kalau ada komanya, ya, kalau mereka sama-sama ada koma, kita hanya perlu menyamakan jumlah angka di belakang koma. Jadi jumlah angka di belakang komanya sudah harus sama jumlah angkanya, ya. Nah, ini kan yang depan angkanya ada 2 di belakang koma, yang dalam di belakang koma juga cuma ada 2 angka. Nah, karena sudah sama-sama 2 angka di belakang koma, untuk selanjutnya kamu boleh menghilangkan tanda komanya. Jadi tinggal 134 dibagi sama 024. Nah, 024 itu nolnya boleh tidak ditulis, gitu ya, Nak, ya. Jadi ditulis pembagian seperti biasa, lalu kamu menyamakan jumlah komanya. Kebetulan untuk soal ini jumlah angka di belakang komanya sudah sama, maka selanjutnya bisa kamu susun ke bawah menjadi 134 dibagi 024, komanya dihilangkan. Nah, 0 di depan angka itu boleh tidak ditulis, jadi hanya 134 dibagi sama 24. Lalu kamu bagi dengan cara pembagian biasa. Cari perkalian 24 yang hasilnya 134 kalau tidak ada yang mendekati, ya. Nah, yang mendekati itu adalah 24 kali 5. 24 kali 5 itu jawabannya 120. Nah, kemudian kita kurangkan seperti biasa. 4 kurang 0, 4. 3 kurang 1, 2. 1 kurang 1, 0, ya. Nah, karena sisanya sudah lebih kecil dari 24, maka ini tidak bisa lagi dibagi, ya. Nah, karena ini pecahannya desimal, maka ini bisa kita lanjutkan dengan cara meminjam angka 0, ya. Meminjam angka 0, kamu tambahkan angka 0 di belakang 14 jadi 140, sehingga bisa lagi dibagi sama 24. Tetapi kalau kamu minjam 0, pertama kali kamu minjam 0, kamu kasih koma di atas jawabannya, jadi 5 koma. Nah, kita lanjutkan. Cari lagi perkalian 24 yang hasilnya 140. Jawabannya yang paling mendekati adalah 120 lagi. Jadi 5 kali 5 lagi 120. Lalu kamu kurangkan 0 kurang 0, 0. 4 kurang 2, 2. 1 kurang 1, 0, ya. Nah, sisanya 20, lebih kecil lagi dari 24. Maka kita kalau mau lanjutkan lagi, ya pinjam 0 lagi. Jadi kalau kamu mau lanjutkan lagi, kamu pinjam 0 lagi, tetapi tidak perlu lagi menulis tanda koma di atas, jadi hanya 1 kali. Nah, cari perkalian 24 yang hasilnya 200 atau mendekati 200. Jawabannya 24 kali 8. Nanti hasilnya 192. Jadi kalau kamu kurangkan 200 kurang 192, sisanya 8, ya. Kalau mau dilanjutkan lagi, tambahin 0 lagi, gitu. Tambahin 0 lagi, bagi lagi, ya. Tetapi kita hanya sampai 5,58 aja. Jadi boleh ini sebenarnya dilanjutkan lagi, tapi nanti komanya akan berlanjut terus, ya. Jadi kita biasanya ngikutin jawaban aja, ngikutin soal. Kalau soalnya 2 angka di belakang koma, maka kita juga 2 angka di belakang koma saja. Jadi 1,34 dibagi sama 0,24 hasilnya 5,58. Sebenarnya masih bisa lanjut, tapi kita sampai 2 angka di belakang koma saja. Ini namanya 2 angka di belakang koma, ya. Oke, saya kasih contoh satu lagi. 8,87 dibagi 3,1. Oke. Sekarang kita lanjutkan yang kedua, ya. 8,87 dibagi sama 3,1. Caranya sama, ya, seperti yang pertama. Kita tulis dulu dalam bentuk pembagian biasa. 8,87 dibagi 3,1.
setelah ditulis dalam bentuk pembagian biasa, tugas kamu adalah menyamakan jumlah angka yang ada di belakang komanya ya. Jumlah angka di belakang komanya itu harus sama. Kamu perhatikan nih, yang di dalam kan ada 2 angka di belakang koma, sedangkan pembaginya hanya ada 1 angka di belakang koma. Maka supaya sama, kamu boleh menambahkan angka 0 pada bilangan yang kurang angkanya. Nah, supaya sama-sama 2 angka di belakang koma, maka kamu tambahkan angka 0. Jadi 3,10 ya. Jadi ini jadi 8,87 dibagi 3,10. Oke. Nah, selanjutnya setelah jumlah angka di belakang koma yang sama, kita salin lagi soalnya, tetapi kali ini tidak perlu lagi menggunakan tanda koma. Jadi tinggal 887 dibagi 310. Nah, untuk soal pertama, 0 di depannya boleh tidak ditulis karena itu artinya sama saja. 024 dengan 24 itu sama. Tetapi 310 kalau kamu hapus 0-nya, dia jadi 31, berbeda nilainya. Jadi untuk yang di belakang tidak boleh dihapus, kalau yang di depan boleh dihapus. Selanjutnya kita bagi ya seperti pembagian biasa. 887 dibagi 310. Cari perkalian 310 yang mendekati 887 atau pas 887. Nah, yang paling mendekati adalah 310 kali 2. Jawabannya adalah 620. Lalu kita kurangkan 7 kurang 07, 6 kurang 8 kurang 26, 8 kurang 62. Sisanya 267. Nah, sisanya lebih kecil dari 310. Nah, maka untuk bisa melanjutkan pembagian ini, kamu boleh meminjam angka 0. Jadi di belakang 7-nya boleh ditambahkan angka 0. Tetapi kalau kamu minjam angka 0, pertama kali kamu meminjam angka 0, jangan lupa di atasnya dikasih koma. Di jawaban kamu dikasih koma, jadi 2 koma. Nah, lalu kamu bisa lanjutkan lagi, cari perkalian 310 yang hasilnya 2670. Kalau tidak ada yang mendekati ya, yang paling mendekati adalah kali 8, itu hasilnya 2480. Lalu kita kurangkan lagi, nanti sisanya adalah 190. Nah, 190 lebih kecil dari 310. Kalau mau dilanjutkan lagi, pinjam 0 lagi boleh ya. Jadi kamu boleh minjem 0 terus, tapi nanti jawabannya akan berlanjut terus komanya ya. Nah, karena di soalnya ada 2 angka di belakang koma, sedangkan ini kita baru 1 angka di belakang koma, maka kita lanjutkan sekali lagi supaya sama-sama ada 2 angka di belakang koma. Jadi 1900, cari perkalian 310 yang hasilnya 1900 atau mendekati 1900. Jawabannya 310 kali 6, itu yang paling mendekati, yaitu 1860. Kita kurangkan ya, 0 kurang 0, 0 kurang 6 nggak bisa, pinjam dari 9 tinggal 8, 10 kurang 6 4, jadi sisanya 40. Nah, kalau mau dilanjutkan lagi, boleh lanjutkan lagi, tambahin 0 lagi, cari lagi perkalian 310 yang hasilnya mendekati 400. Tapi karena ini sudah ada 2 angka di belakang koma, maka kita berhenti sampai situ. Sebenarnya masih bisa lanjut ya. Jadi kita berhenti sampai 2 angka di belakang koma saja. Jadi ini jawabannya nanti 2,86 bla 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 bla, masih bisa lanjut. Oke, anak. Demikianlah pembagian pecahan desimal. Mudah-mudahan bisa dimengerti.